Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayolah ibah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan daurah kita membahas tentang usul qawaid atau al-qawaid al-usuliyah. Baik, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai hadis kaidah yang ke-40. Sahih? Nah, al-ahkam la tunatu bil awham. Baik. Akhi Faiq, kapan perkara mubah menjadi ibadah atau bernilai ibadah? Kapan? Kapan? Perkara mubah jadi ibadah. Bismillah. Mengikuti sunnah. Perkara mubah. Ada jawaban lain, akhi? Antum itu. Dengan niat yang baik dan cara mengajarkan. Aywa, sah. Jadi al-mubahat takunu ibadat bin niyat as-salihat wal hayat al-mashru'at. Baik. Dengan niat ya lillah, karena Allah, itu niat yang baik. Dan dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Di beberapa amalan mubah ya, seperti tidur, makan, minum. Baik. Hukum asal ibadah itu apa? Akhi Sufyan. Hukum asal ibadah itu apa? Haram sampai ada dalil yang mensyariatkan ya, al-mana' haram atau terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Tapi kalau ada orang mensyaratkan sahnya sesuatu ya, suatu ibadah gitu ya, maka dia harus datangkan apa? Dia harus datangkan dalil. Kenapa? Sigit sah? Ayo, Sigit. Kenapa? Kalau ada orang menetapkan sebuah syarat gitu untuk suatu ibadah atau suatu amalan lah, maka dia harus datangkan dalil. Kenapa? Antum mau lempar jawabannya ke siapa? Antum butuh bantuan? Antum tunjuk siapa yang mau antum minta bantuan. Antum akhi, kasih atau apa, terserah antum, pokoknya sesuai dengan apa yang antum pahami. Enggak disuruh push up, enggak. Ayo. Kenapa orang yang menetapkan syarat satu ibadah, syaratnya satu ibadah atau satu amalan harus mendatangkan dalil? Karena antum ingat kan kaidah yang kedua? Kaidah yang kedua. Apa? Kaidah yang kedua.
al-ahkam syar'iyyah taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahihati sarihah. Jadi kenapa orang harus mendatangkan dalil ketika mensyaratkan suatu hal gitu ya dalam ibadah? Karena syarat itu adalah hukum syar'i, dan hukum syar'i dalam penetapannya membutuhkan dalil yang sahih lagi tegas. Jadi jangan sampai ada orang, wah syarat ini harus begini, harus sekian jumlahnya contohnya. Harus datangkan dalil. Seperti yang kita sudah jelaskan semalam, jadi hukum asal sebab syar'i itu tauqifiyah, harus ada dalilnya. Hukum asal syarat, menetapkan syarat dalam syariat ya, dalam ibadah, maka harus ada dalilnya. Kalau dalam masalah muamalah nggak masalah, selama tidak melanggar, boleh-boleh aja. Ya, saya mau beli barang ini tapi dengan syarat antarkan, boleh nggak masalah. Kalau dalam muamalah, dalam jual beli gitu ya, dalam berniaga, nggak harus antum mana dalil. Jangan. Ini dalam syar'i ibadah saja. Baik. Begitu juga mawani'. Nah. Oke, al-hibah, kita lanjut ke kaidah yang ke-41. 41. Kata penulis rahimahullah taala, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang karena adanya keraguan. Sesuatu yang yakin tidak hilang karena adanya keraguan. Ragu-ragu itu al-hibah, ya. Ya, taulah antum ya, ragu-ragu, nggak jelas. Jadi belum pasti, belum ada penguat. Belum ada penguat. Kalau yakin itu udah jelas. Ya, kalau yakin itu sesuatu yang udah jelas. Sedangkan ragu-ragu itu ya belum jelas mana nih, bingung. Itu gampangannya gitu ya. Ini kaidah sangat penting sekali ya di dunia fikih ya. Di masalah akidah pun sangat bermanfaat sekali. Penerapannya al-hibah, kalau seandainya ada seseorang dia sudah berwudu, yakin, jelas ya. Kemudian dia pun sholat. Contohnya dia wudu sebelum maghrib, kemudian dia sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib baca Quran, murojaah. Kemudian masuklah waktu sholat isya. Nah, terus dia ragu nih, tadi udah batal apa belum? Yang udah jelas sebelum maghrib tadi apa? Berwudu, sudah berwudu, bertoharoh. Yang masih ragu, apanya? Batalnya. Nah, kalau ragu-ragu, maka ingat kaidah ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah jelas, sesuatu yang yakin tidak hilang dengan adanya keraguan, sehingga berarti toharohnya masih apa? Masih ada. Karena al-yaqin la yazulu bisyak. Begitu juga kalau ada orang dia setelah maghrib atau apa? Setelah, ya terserah lah, setelah asar contohnya. Dia setelah asar yakin sudah batal karena buang angin, dia ingat. Habis sholat dia keluar masjid terus buang angin, dia ingat banget. Nah, terus masuklah waktu maghrib, dia ragu-ragu, wah saya udah wudu apa belum? Yang yakin apa? Yang udah jelas apa? Buang anginnya, ya kentutnya, batalnya. Yang ragu-ragu wudunya. Berarti yang yakin ini tidak hilang hanya karena ada keraguan, sehingga berarti dia belum berwudu. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, sesuatu yang sudah jelas tidak bisa hilang atau tidak hilang hanya karena ada keraguan. Tapi ada seorang suami contohnya, dia nikah, ya suami namanya, dia punya istri.
Kemudian dia merantau jauh, pergi, nggak dikasih nafkah istrinya, nggak ada kabar, nggak ada berita lah pokoknya selama contohnya setahun. Selama apa? Setahun. Kemudian si istri bertanya, bertanya, Pak Ustadz, saya udah ditinggalin sama suami selama setahun, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih ya berita lah, kabar apapun. Apakah saya boleh nikah lagi? Apakah ya saya sudah bercerai dengan suami saya? Baik, apa jawabannya? Ingat kaidah ini, al yaqin la yazulu bisyak. Yang udah jelas apa? Suami istri nikah. Yang ragu-ragu apa? Cerainya. Maka yang yakin tidak bisa dihilangkan hanya karena ada keraguan. Berarti hukum asalnya kamu masih istri, kamu nggak boleh nikah lagi. Karena belum jelas nih kamu diceraikan apa enggak. Berarti hukum asalnya masih sebagai suami istri. Jadi al yaqin la yazulu bisyak. Al yaqin yazulu bil yaqin. Sesuatu yang yakin hilangnya karena yang yakin juga, yang jelas juga, pasti. Jadi kalau sama keraguan-raguan nggak bisa. Antum buang angin yakin, terus udah wudu apa belum ya? Diinget-inget. Oh udah deh, tadi saya ingat banget pas jam apa habis main bola contohnya, mandi terus wudu, ingat. Nah, berarti ya udah. Yang yakin apa batal tadi hilang juga dengan yang yakin. Gimana ikhwah? Paham? Jadi al yaqin la yazulu bisyak. Pernah antum dengar kaidah ini kan? Benar. Yang belum pernah ya insyaallah ini jadi faedah tambahan. Kalau ada orang terkenal ahlu sunnah wal jamaah, dia ahlu sunnah wal jamaah asalnya, baik, salafiyul manhaj, berdakwah di jalan Allah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, baik, dia salafi, dia ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kemudian suatu ketika qadarullah dia lagi ngobrol sama ahlul bid'ah contohnya. Terus ada orang meragukan, oh dia ini masih di atas manhaj salaf atau enggak ya? Soalnya kemarin dia duduk di apa? Di tempat fulan ahlul bid'ah, atau dia ngisi kajian di tempat apa? Ahlul bid'ah. Kaidah ini menjawab al yaqin la yazulu bisyak. Berarti dia masih apa? Ahlussunnah wal jamaah. Kapan kita menghakimi dia, menetapkan dia, memvonis dia keluar dari Ahlussunnah wal jamaah? Jawabannya ketika yakin, jelas. Mungkin terang benderang dia mengatakan saya tidak lagi bersama kalian, ya saya tidak mau lagi, dan seterusnya. Tentu itu dengan kita bertanya langsung, akhi kenapa antum kok kemarin sama fulan, akhi kenapa antum kok kemarin ya ngisi di sana itu ya. Ya jelas. Jadi jangan sampai kita al-hibah seperti sebagian kaum muslimin yang sangat mudah sekali mengeluarkan orang ahlussunnah ya dari ahlussunnah wal jamaah. Jangan. Harus dipastikan, harus jelas, tegas, ya, tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi kita berusaha lah jadi orang yang kesibukannya memasukkan orang ke ahlussunnah wal jamaah. Ayo mengajak orang kepada kebaikan, ke jalan yang benar, bukan apa? Sibuk, oh ini alas bukan ahlussunnah, oh ini mubtadi', oh ini dan seterusnya. Sibuk itu. Nasihati. Kalau memang jatuh kepada kesalahan. Baik. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, la yu'tabaru syak
la yu'tabaru syakku ba'da al-fi'li wala min katsiri syukuki. La yu'tabaru syakku ba'da al-fi'li wala min katsiri syukuk. Keraguan yang muncul setelah beramal, keraguan yang muncul setelah beramal tidak dianggap. Wala min katsiri syukuki, demikian pula dari orang yang banyak was-was. Demikian pula dari orang yang banyak was-was. Akhi fillah, ini kaidah sangat bermanfaat sekali ya, seperti yang tadi kita singgung. Ini obat bagi orang-orang yang suka ragu-ragu. Hati-hati antum jangan sampai mengikuti keraguan-raguan, karena keraguan-raguan ini termasuk senjata syaitan untuk menyesatkan manusia. Biasanya dimulai dari wudu. Dimulai dari apa? Dari wudu. Tadi tangan udah dibasuh belum ya? Mulai itu. Setelah selesai wudu, tadi benar nggak nih kakinya dibasuh nggak satunya? Mulai, ya, diikuti akhirnya basuh lagi. Kemudian tadi sholat saya sah nggak ya? Dibisik-bisikin oleh syaitan, jangan kamu sholatnya kayaknya nggak sah, soalnya kamu begini. Baik. Maka yang hebat, kaidah ini ya sangat bermanfaat, bisa menjadi obat. Sebagaimana kaidah yang sebelumnya juga, al-yaqin la yazulu bisyak. Intinya kalau ada orang melakukan suatu amalan sudah selesai lalu timbul ragu-ragu, ingat ya, ragu-ragu bukan yakin, tapi ragu, maka tinggalkan keraguan-raguan, enggak teranggap. Atau udah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus ada setan bisikin, tadi di rakaat kedua kamu udah baca Al-Fatihah belum? Ragu-ragu nih, udah baca belum ya? Baca nggak ya? Tinggalkan. Udah, saya udah baca, tinggalkan. Jadi apa? Menutup pintu masuknya syaitan. Menutup pintu masuknya apa? Syaitan. Baik, tinggalkan akhir. Begitu sholat, ya, selesai. Tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya? Sujud apa? Kadang-kadang di rakaat pertama katanya. Sekali apa 2 kali? Ragu-ragu, maka tinggalkan. Kalau seandainya sudah selesai, khalas. Kalau ragu-ragu. Kalau yakin baru. Iya jelas tadi sujud sekali langsung bangkit. Nah, maka balik lagi. Atau yakin gara-gara dikasih tahu orang, Mas, Anda tadi sujudnya sekali di rakaat pertama, maka ya sudah benar, berarti yakin, bukan lagi ragu-ragu. Pembahasan kita ini kalau ragu-ragu. Jadi akhi fillah, jangan ikuti keraguan-raguan. Karena sekali lagi ana ingatkan, keraguan-raguan ini adalah senjata syaitan untuk menyesatkan manusia, wallah. Dari wudu, kemudian nanti menjalar ke sholat, kemudian nanti lama-lama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh bener enggak sih? Ada. Kalau ada kok ente begitu ya, ente kok nggak ditolong. Kalau memang masa, dan seterusnya. Dibisik-bisik apa? Oleh syaitan. Maka tinggalkan. Ya, selagi masih ragu-ragu, syak, tidak ada penguat, maka tinggalkan. Udah saya udah kerjakan. Udah benar. Makanya kaidah yang sebelumnya kita udah singgung ya, bahwa al-aslu fil ibadat as-sihhah illa bidal. Hukum asal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu sah. Hukum asalnya begitu. Kecuali ada dalil atau penguat yang menunjukkan tidak sahnya. Jadi la yu'tabaru syakku ba'dal fi'l. Keraguan yang muncul setelah beramal tidak dianggap. Demikian pula dari orang yang banyak was-was. Kalau kita ditanya oleh orang yang kita tahu dia ini orangnya suka was-wasan, suka ragu-ragu, maka jangan sampai
kita kasih jawaban yang mendukung was-was dia. Was-was jangan. Kalau dia mengatakan, Ustaz saya sudah berwudu, ya, tapi saya ragu-ragu apakah wudu saya sah. Kita katakan sah. Karena tadi ya kita tahu dia orangnya apa? Suka was-was. Sah udah. Ana yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sah sudah. Jadi jangan sampai antum malah mendukung keraguan-raguannya, was-wasnya. Bisa jadi, ya udah wudu lagi aja. Gitu. Padahal kita tahu dia adalah orang yang suka was-was. Tinggalkan akhi. Tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa? Udzur. Makanya di dalam salat, ya di dalam salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di antara kita sedang salat kemudian ragu-ragu buang angin gitu, udah keluar apa belum? Apa kata Nabi? La yansarif. Dia jangan sampai berpaling, jangan sampai dia batalkan salatnya, lanjut aja sampai dia benar-benar apa? Mendengar suara atau mencium aroma. Untuk apa? Untuk mencegah ini pintu syaitan, yaitu was-was. Kadang-kadang lagi sholat ada kayak gelembung-gelembung gitu ya, keluar. Aduh, sudah keluarkah ini gitu ya? Sudah keluar apa belum gitu ya? Kalau masih kayak gitu, sudah keluar apa belum, tinggalkan. Belum, ya enggak keluar, masih sahih, wudu saya masih sah. Kalau memang ragu. Tapi kalau saya berarti jelas, ya, jelas, yakin, bukan ragu-ragu lagi kalau kayak gitu. Ya bukan ragu-ragu lagi. Baik, jadi al-hibbah la yu'tabaru syakku ba'da al-fi'l wa min katsiri syukuk. Ya, tinggalkan. Jadi kita jangan sampai beramalnya di atas waham, dugaan lemah. Ya, dugaan apa? Lemah. Baik, ana pengen apa antum paham, ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham. Ya. Jadi gini. Ada al yakin. Ada yang namanya al-dhon. Ada yang namanya syak. Ada yang namanya al-waham. Kalau yakin, ini sesuatu yang udah apa? Udah jelas, pasti. Ya. Udah jelas, udah apa? Udah pasti. Ini adalah fahmi, yakin, jelas. Baik. Ini yakin. Nah, ketika antum melihat ada kawan antum melewat, itu siapa ya? Kayaknya kawan anak deh. Ragu-ragu. Si fulan bukan ya? Ragu-ragu. Ragu apa? Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu 50-50 namanya apa? Namanya syak. Namanya apa? Syak. Ingat, ragu-ragu. Ini bukan juga kayaknya. Siapa ya? Ragu-ragu. Tapi ketika ada penguat sedikit, kayaknya si Joko deh. Iya, soalnya rambutnya saya kenal Joko. Tapi masih agak ragu, tapi kayaknya si Joko itu. Maka itu namanya apa? Kebalikan dhon adalah waham. Kebalikan dhon adalah waham. Jadi dhon itu dia dugaan kuat. Kalau waham itu dugaan apa? Dugaan lemah. Kalau di persentasi yakin 100%, kalau syak ini 50%, al-dhon ini 80%, syak ini kurang lebih 20%. Ini kalau ada persentase.
Jadi syak itu benar-benar bingung, nggak ada penguat. Ya, ragu-ragu, bimbang. Kalau dhon dia dugaan kuat. Ya, ada penguat soalnya. Nah, kebalikan dari dhon adalah waham. Waham ini dia prasangka atau dugaan yang sangat-sangat lemah. Sangat-sangat apa? Lemah. Nah, kemarin kita bahas al-ahkam la tunabu bil awham. Hukum tidak dibangun di atas waham dan juga tidak dibangun di atas syak. Ya, syak waham. Kalau dhon, nah, kalau betul dhon, intinya waham kebalikan dari dhon. Baik, itu istilahnya. Berikutnya al-hibbah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah illa bidalil. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna hakikinya. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna hakikinya, makna sebenarnya, gitu. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna hakikinya atau makna sebenarnya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna hakikinya atau makna sebenarnya, kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Ini al-hibah penting sekali dalam masalah akidah asma wa sifat. Baik. Jadi jangan sampai kita memalingkan makna dari suatu ucapan atau dari suatu kata tanpa ada dalil. Ya. Tanpa adanya dalil. Contoh, kita ini bahasa Arab ya. Kita contohkan ke bahasa kita aja lah. Terkait dengan apa? Contoh mata ya, mata. Mata antum tahu maknanya? Mata kan? Kalau ada orang memaknai mata sebagai sinar, benar nggak maknanya? Berarti dia memalingkan makna mata ke makna yang lain. Ini majaz, tidak boleh. Majaz itu kiasan, memaknai suatu ucapan, suatu kata kepada makna yang lain. Ini tidak boleh kecuali ada dalil. Kaki, antum paham? Kaki, rijl. Ya kaki. Tangan, yad. Apa yad? Tangan. Kalau ada orang mengatakan yad, maknanya adalah kekuatan. Berarti apa? Dia tidak memaknai kata yad sesuai dengan hakiki, sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sedangkan kaidah mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna yang sebenarnya, makna asalnya. Macan, asad. Tahu kan antum asad? Ayo. Himar, himar keledai. Oke. Cuman kadangkala ya orang Arab mengibaratkan orang yang pemberani itu dengan macan. Kalau memang demikian tidak masalah. Kalau ada orang mengatakan di dalam masjid saya melihat ada asad, ya, yang sedang menyampaikan khutbah. Maksudnya apa? Seorang khatib yang menggelegar suaranya, maka tidak masalah. Karena memang ada karena memang bisa seperti itu. Bisa dipalingkan.
Karena nggak mungkin ada macan ya khutbah gitu ya. Maka ini boleh, tidak masalah. Cuman asalnya ucapan tidak boleh dipahami kecuali sesuai dengan makna yang sebenarnya. Oleh karena itu jangan sampai al-hibah kita mengatakan ya mata apa contohnya mata Allah itu ya bukan mata, ya kemudian tangan Allah itu bukan tangan, kemudian wajah Allah itu bukan wajah tapi keindahan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oh, di situ bukan wajah tapi apa? Keindahan, kekuatan Allah, maha kuasa. Dia berarti tidak memaknai kata sebagaimana makna sebenarnya. Ini tidak boleh. Ini namanya tahrif. Ini namanya apa? Tahrif. Dan ini biasanya ya orang-orang ahlul bid'ah jatuh ke dalamnya, musibah besar. Karena mereka nggak mau ya menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka nafikan, mereka tolak, mereka tidak menerima sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ditetapkan nanti menyerupai dengan makhluk. Kita katakan, ya kita tetapkan saja. Kita tetapkan maknanya, kita tetapkan Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Jadi nggak mungkin Allah menurunkan Al-Quran ya dengan kalimat yang kita tidak paham, semua orang tidak paham gitu. Kan jelas yadullah ya fawqa aydihim, tangan Allah di atas ya tangan-tangan mereka. Ya udah kita pahami sesuai dengan makna asalnya, berarti Allah punya tangan. Cuman bagaimananya kita tidak tahu. Tadi wa yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu kekal. Ya. Ya udah kita tetapkan. Karena di situ wajah, ya udah tetapkan bahwa berarti Allah punya wajah. Jangan oh itu bukan wajah. Jangan kamu tetapkan Allah punya wajah, nanti sama ya dengan makhluk kalau punya wajah. Kita katakan nggak bisa begitu. Kita harus tetapkan karena ini Al-Quran. Kalau seandainya mereka katakan berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk, kata siapa? Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah katakan Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Cuman kita nggak menyebutkan bagaimananya. Kalau seandainya hanya karena kita menetapkan berarti kita menyamakan dengan makhluk, ya ini nggak masuk di akal sebenarnya. Sekarang, akhi antum, siapa nama tuh? Lupa. Ghanib. Kalau ada orang ngomong ke antum begini, Ghanib. Contoh aja ya. Ghanib, antum masya Allah wajah antum tampan gitu ya. Antum rupawa, antum masya Allah punya telinga, antum punya bibir. Contoh ya, antum punya apa? Punya tangan. Atau satu lah, antum punya wajah yang tampan. Terus antum ngomong gini, kamu kurang ajar. Loh kok kurang ajar? Itu tadi kamu ngomong saya punya wajah tampan. Emang kenapa? Kalau kamu ya menetapkan saya punya wajah tampan sama dengan kamu menyamakan saya dengan monyet, karena monyet juga punya wajah. Kira-kira gimana? Kira-kira orang ngomong ke antum gimana? Ini ada masalah kayaknya ini ada. Masuk nggak? Ini nggak benar lah. Saya kan cuman udah lah, ini bukan konib lagi. Saya kan cuman menetapkan kamu punya wajah, wajahnya tampan lagi. Kok bisa kamu tuduh saya sama dengan menyamakan wajah kamu dengan wajah monyet? Kan tidak, saya cuma menetapkan, tidak menyamakan. Ada orang mengatakan, masya Allah tangan kamu luar biasa gitu contohnya. Enak aja kamu ngomong saya punya tangan. Emang kenapa? Karena kalau kamu tetapkan saya punya tangan sama dengan kamu menyamakan tangan saya dengan tangan monyet, karena monyet juga punya tangan. Kira-kira nerima nggak?
Ya enggak, saya cuma ngomong kamu punya tangan. Kata siapa saya menyamakan? Kalau saya ngomong tangan kamu kayak tangan monyet, baru. Wajah kamu kayak wajah monyet, oke. Saya kan cuma ngomong kamu punya tangan. Nah gitu juga kita katakan Allah punya wajah. Terus mereka nuduh, ih, kamu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya wajah juga, katanya. Ini aneh nih orang. Oke, monyet punya wajah, berarti samalah. Kalau lazimnya ketika kita menetapkan menyamakan, lazimnya ketika kita tetapkan Allah punya wajah, berarti sama dengan menyamakan dengan makhluk, ya ini nggak beres lah. Jadi nama boleh sama, tapi hakikat belum tentu sama. Makanya aneh hal bid'ah itu beneran. Oh dasar Wahabi kalian, ya dasar kalian mujassimah, kalian menyamakan Allah dengan makhluk, kalian tetapkan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki. Wah makhluk juga punya wajah, punya tangan, punya kaki, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Lah, kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kita hanya menetapkan apa yang Nabi tetapkan di dalam hadisnya. Kok kita dituduh menyamakan Allah dengan makhluk? Aneh. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja nama sama tapi belum tentu sama, betul? Kita punya wajah, monyet punya wajah, sama lah. Emang sama? Kan tidak. Gajah punya kaki, kita punya kaki, emang sama kaki kita sama kaki gajah? Kan enggak. Kita punya perut, ular punya perut, sama lah dengan ular? Kan tidak. Ada aja orang-orang itu aneh. Maka belajar akidah yang benar, akhi. Ya, mereka itu orang-orang kebingungan. Kalau seandainya kita tidak tetapkan Allah punya sifat, ya ini mencela Allah. Ini sama dengan mencela Allah. Tapi sekarang anak Nadir, contohnya ada orang ngomong ke antum, Nadir, antum gak punya wajah, antum gak punya tangan, antum gak punya telinga, antum gak punya kaki. Ini pujian apa celaan? Celaan. Nah begitu juga ahlul bid'ah itu, mereka nggak sadar mereka sama dengan mencela Allah. Kita tetapkan Allah punya wajah, jangan Allah enggak punya wajah. Allah nggak punya wajah, itu bukan wajah tapi kekuasaan. Allah punya tangan, jangan, itu bukan tangan tapi kekuatan. Ya, lucu kadang mereka. Aneh bener, aneh bin ajaib. Cuman gitulah orang kalau sudah bermasalah, pemahamannya bermasalah, dan mereka anggap mereka benar, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya salam. Fala haula wala quwwata illa billah. Jadi hukum asal ucapan itu dipahami sesuai makna sebenarnya, makna hakikatnya, kecuali ada dalil yang memalingkan. Kalau ada dalil yang memalingkan, maka na'am. Maka apa? Maka na'am. Contoh, Nabi SAW mengatakan, man taqarraba ilayya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya mengatakan, barang siapa apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintai dia, maka aku akan menjadi apa? Subhanallah. Jadi aku akan, di hadisnya itu cuman terjemahan yang bagus, maka aku akan bimbing matanya, maka aku akan bimbing telinganya, aku akan bimbing tangannya, seperti itu, aku akan bimbing kakinya. Itu bukan berarti hadis itu menunjukkan bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Tidak. Ada dalil yang lain yang memalingkan. Tapi itu hadis ya.
Baik, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Nah, ini yang berikutnya, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Apabila seorang hamba, ya hambaku maksudnya, dia selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah juga sampai aku mencintainya, maka fa idza ahbabtu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan. Baik. Kemudian aku adalah pandangannya atau matanya yang dengannya dia melihat, dan aku adalah tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku adalah kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Baik. Secara zahir, kalau kita terjemahkan secara zahir, maka ini berbahaya. Berarti Allah jadi tangan manusia, jadi kakinya, jadi telinganya, jadi matanya. Tapi ini ada dalil yang memalingkan, yang menunjukkan bukan demikian. Karena setelahnya Allah mengatakan, wala in sa'alani la u'tiya, jika dia meminta kepadaku maka aku akan berikan. Jika dia memohon perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan. Dan ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah ya tidak menyatu dengan hamba, makhluk. Allah berada di atas ars tinggi, sehingga maksudnya di sini ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, beramal soleh, dia melakukan amal-amal sunnah juga sampai Allah cintai, maka Allah akan bimbing gitu. Allah apa? Allah akan bimbing pendengarannya, Allah akan bimbing penglihatannya, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing tangannya, kakinya pun Allah akan bimbing juga. Itu. Jadi intinya hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai dengan makna hakikinya. Suatu kata dipahami sesuai dengan makna sebenarnya, kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Dan gak harus dalil, intinya ada hal yang memalingkan, seperti tadi. Ada macan katanya di masjid sedang berkhutbah. Apakah betul macan sesungguhnya? Enggak, maksudnya orang yang lantang suaranya, pemberani, gagah, tinggi, besar gitu. Nah, itu. Seperti himar. Himar di dalam bahasa Arab bisa maknanya benar hakiki, himar, keledai. Bisa juga maknanya goblok. Himar tuh. Dongok. Bodoh. Jadi kalau ada orang lagi marah, uskut ya himar, maksudnya diam, goblok gitu ya. Himar tuh, nah ini nggak mungkin kan dimaknai si dia ini si keledai beneran, tapi apa? Dipalingkan, jadi kiasan. Maksudnya adalah bodoh. Tapi jangan antum katakan ke teman antum ya. Jangan, ini biasa diungkapkan oleh ya orang-orang awam gitu ya. Ya nggak boleh, itu celaan. Baik. Jadi ini kaidah harus diingat betul ya. Al-asl fil kalam al-haqiqah. Hukum asal ucapan atau perkataan dipahami sesuai makna hakikinya, makna sebenarnya, makna asalnya. Jari. Tahu kan jari? Ya jari. Taib. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya hati hamba itu diantara apa? Jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tetapkan. Tapi sekali lagi ahlul bidah apa? Enggak terima. Kamu mujassimah. Menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya jemari, masa Allah juga punya. Berarti sama. Kayak tadi ya. Jangan antum contoh. Dan ingat, ya jangan kita bayangkan, enggak mungkin sama. Ya enggak boleh Allah kita samakan dengan apa yang muncul di bayangan kita. Yang jelas Allah punya tangan, punya wajah, punya jari jemari, punya kaki, cuman kita enggak tahu bagaimana aslinya, bagaimana hakikatnya. Kalau ada yang mengatakan emang bisa, kita tahu
makna dari kata, dari ucapan, tapi kita nggak tahu aslinya. Bisa. Contoh ya, contoh aja. Ada orang ngomong begini, saya kemarin baru beli mobil. Contoh. Antum paham kan makna mobil? Tahu lah. Tapi antum tahu nggak mobil apa yang dia beli? Tahu nggak mobil apa, warna apa? Nggak tahu kan? Karena antum nggak dikasih tahu. Cuman antum tahu mobil tuh, tahu antum. Tapi bagaimananya antum nggak tahu. Ya bisa seperti itu. Kapan kita tahu? Ketika kita dikasih tahu, atau kita diperlihatkan contohnya, dijelaskan, dideskripsikan begitu. Taib, baru. Tapi kalau nggak dikasih tahu ya, kan kita nggak dikasih tahu sama Allah, sama Rasulullah juga nggak dikasih tahu bagaimananya. Yang ada cuman ya udah tetapkan Allah punya ini, punya itu. Taib. Ini penting al-hibah, agak lama karena memang harus ya dipahami dengan benar. Hukum asal suatu ucapan dipahami sesuai makna sebenarnya, makna hakikatnya, jangan dipalingkan kecuali ada dalil atau memang bisa dipalingkan. Ya. Baik, berikutnya masih ada kaitannya, la majaza fil ghaib. La majaza fil ghaib. Tidak boleh menafsirkan perkara ghaib dengan makna majaz. Tidak boleh menafsirkan perkara ghaib dengan makna majaz. Majaz itu kiasan kayak tadi. Ya, himar apa bahasa apa kiasannya? Makna lainnya gitu. Goblok, bodoh gitu ya. Singa orang yang berani, orang yang kan sering kita melihat ini singanya ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Emang bener singa gitu, muncul singa yang bertaring berbulu? Enggak gitu. Nah, dalam perkara gaib tidak boleh, karena sama dengan kita berbicara tanpa ilmu. Surga ini termasuk perkara gaib. Jadi jangan sampai mengatakan oh surga itu ya dia bukan ini sesungguhnya. Ya. Surga itu bukan apa? Bukan sesungguhnya. Enggak boleh. Ya. Kita harus tetapkan ya surga itu tempat kenikmatan. Begitu juga nama-nama dan sifat Allah ini termasuk perkara gaib. Tidak boleh kita maknai dengan makna majaz. Oh itu bukan kayak tadi wajah, oh itu bukan wajah, bukan. Tangan juga itu bukan tangan tapi kekuatan gitu. Allah di atas arsy, oh itu bukan Allah di atas tapi Allah menguasai. Enggak. Ini majaz, nggak boleh. Dalam perkara gaib tidak boleh. Baik, berikutnya Anda paham kan majaz atau kiasan? Tadi kiasan tuh, kata kiasan tuh maksudnya sebuah kata, sebuah ucapan dimaknai dengan makna dengan makna selain makna asalnya gitu. Selain dengan makna apa? Asalnya. Contoh yang sering ya tadi yang paling sering itu ya macan. Ada yang ini yang lain rembulan. Wajahmu bagai rembulan, bagai bulan purnama. Emang wajahnya bulan begitu? Maksudnya apa? Wajahnya indah, wajahnya tampan atau wajahnya cantik. Dirimu bagaikan matahari, ya gitu kan, yang menyinari hati. Apakah matahari benar dia matahari? Enggak. Nah ini majaz. Nah ini enggak masalah yang seperti ini, ya, untuk memuji gitu ya.
Dan ini kan orang ini kan bukan gaib. Baik. Nah, sekarang kaidah yang berikutnya. Al-haqiqatu syar'iyyah muqaddamatun 'ala al-haqiqati lugawiyyah 'inda at-ta'arud. Makna syar'i lebih didahulukan daripada makna bahasa. Makna syar'i lebih didahulukan daripada makna bahasa apabila bertentangan. Makna syar'i lebih didahulukan daripada makna bahasa apabila bertentangan, bertabrakan, gitu. Jadi akhi fillah, kadangkala terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ayat ini atau hadis ini, apakah maksudnya secara bahasa atau maksudnya secara syariat? Secara apa? Syariat. Nah, kalau ada pertentangan, ada tabrakan gitu ya, ada perbedaan, maka dahulukan yang makna syar'i. Antum udah belajar fikih salat? Taib salat secara bahasa apa? Doa. Secara syar'i ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Baik. Nah, ada hadis. Ini contohnya. Ada hadis, apabila idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan-makan, maka datang. Kalau dia puasa, lihat, kalau dia puasa, tapi dia datang nih. Tapi kalau dia puasa, falyusolli. Falyusolli. Apa maksudnya? Kalau ini jelas ya, bisa kan kata dia ada. Kalau ini ada dalil apa nih? Kalau ini contoh yang nanti lah, yang ada dalilnya enggak? Yang ada dalilnya. Tapi yang lain dulu. Contoh yang lain, ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi Adam itu masuk jannah kan? Masuk apa? Ke jannah. Tapi ada silang pendapat, apa yang dimaksud dengan jannah? Ada ulama mengatakan jannah yang menurut syariat, tempat nikmat, tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman dan seterusnya. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, maksudnya jannah di sini basatin, kebun, taman. Secara bahasa. Maka tentu yang sesuai dengan kebenaran yaitu jannah apa? Jannah khuld. Baik. Jannah ya itu surga, bukan kebun. Jadi ketika terjadi perbedaan di antara ulama terkait dengan suatu kata, yang satu menurut syariat, yang satu menurut bahasa, maka dahulukan yang menurut apa? Syariat. Menurut syariat. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ya, yang menguatkan ini secara bahasa. Baik, contoh lagi. Ada khilaf di kalangan para ulama al-hibah bahwa Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau apa? Yusolli. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan maksudnya Nabi berdoa di dalam Ka'bah. Ibnu Umar tidak terima, enggak, maksudnya Nabi sholat, zatar ruku' was sujud. Sholat yang maksudnya ada rukunya, ada sujud, maksudnya sholat. Nah, ini bertentangan. Maka ketika terjadi pertentangan, kita dahulukan yang menurut apa? Syariat. Nabi SAW sholat, dan memang ini yang sahih. Inilah yang sahih, bahwa Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah. Nah, tadi kita sampaikan kecuali ada dalil yang memalingkan.
Ya, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, maka hendaklah dia apa? Dia datang, dia penuhi. In kana sha'iman fal yusalli. Kalau dia puasa, maka hendaklah dia salat. Apakah menurut syariat atau bahasa? Di dalam hadis ini yang benar adalah secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa wa in kana, intinya ada fal yad'u, hendaklah dia mendoakan. Berarti salat di situ maksudnya adalah mendoakan. Jadi kalau secara syariat kasihan ya. Orang lagi makan-makan dia udah salat gitu. Baik. Nah, ini salah satu kaidah yang perlu dipahami. Jadi haqiqah syar'iyyah muqaddamatun 'ala lughawiyah 'inda ta'arud. Makna syar'i lebih didahulukan daripada makna bahasa apabila bertentangan. Nah, berikutnya akhi. Al-haqiqatul 'urfiyyah muqaddamatun 'ala al-haqiqatil lughawiyyah 'inda ta'arud. Makna yang berlaku di masyarakat, di urf gitu ya, di kebiasaan masyarakat. Makna yang berlaku di masyarakat lebih didahulukan daripada makna bahasa. Makna yang berlaku di masyarakat lebih didahulukan daripada makna bahasa jika bertentangan. Jadi kita bermuamalah dengan orang ya sesuai dengan uruf ayal hibbah. Anda nggak tahu ya bahasa di Kalsel ini apa aja bahasa urufnya. Cuman di sebagian daerah 1000. Antum tahu 1000? 1 terus kosongnya 3. Tapi di sebagian daerah maksud 1000 itu sejuta. Sejuta. Antum beli motor ini berapa harganya? 4.000. Secara bahasa 4.000 ya 4 nolnya 3. Secara uruf dikenalnya masyarakat 4.000 itu apa? 4 juta. Sehingga ketika terjadi benturan gitu ya, tentangan antara makna secara uruf dan secara bahasa, dahulukan secara uruf. Anda mau jual HP ini 5.000 lah ke antum. Secara uruf 5.000 maksudnya 5 juta. Kalau antum kasih 5.000 rupiah, enggak pas. Tapi kan 5.000 katanya, ini 5.000 enggak. Ketika bertentangan antara makna secara uruf dengan secara bahasa, dahulukan secara uruf ya. Jadi hakikat urfiyah muqaddamatun 'ala al-haqiqati lughawiyyah 'inda ta'arud. Makna yang berlaku di masyarakat lebih didahulukan daripada makna bahasa apabila bertabrakan atau bertentangan. Apa di bahasa antum yang kayak gitu tadi? Ada enggak? Hah? Sejaman. 1 jam. Sejaman. Semalam. Anak pas awal semalam kan fil barihah ya. Tapi di antum apa? Semalam tuh kemarin ya. Baik. Ya itu ya kita sesuaikan dengan urf. Maknanya dengan apa? Dengan urf. Kemana kamu semalam? Kalau kita orang ini semalam kan tadi malam ini. Kalau orang sini semalam kemarin bisa lama juga lah, ya kan? Bisa waktu itu lah kan? Maka ya kita tadi muamalah dengan orang ya sesuai dengan urufnya. Sesuai dengan apa? Dengan urufnya. Baik, sesuai dengan uruf. Jadi makna
Sekali lagi al-hibah yang berlaku di masyarakat lebih didahulukan. Ya, lebih dipakai gitu loh. Utamakan daripada makna bahasa ketika bertentangan. Makanya kita penting ya ketika di suatu daerah kita pahami bahasa-bahasa mereka. Oh, ini maksudnya gitu ya. Supaya ketika kita bermuamalah enggak berselisih. Ya, kamu bohong, kamu semalam enggak maksud semalam saya semalam menurut orang Kalsel gitu ya. Ya, kalau kita kan semalam ya tadi malam. Oke. Baik. Berikutnya al-hibah. Nah, ini perintah sekarang ya. Al-amrul mutajarridu 'anil qarinah yufidul wujub. Ana terjemahkan yang mudah aja dipahami. Perintah menunjukkan wajib. Perintah menunjukkan wajib. Taib. Jadi asalnya ayat hibah, perintah itu menunjukkan wajib. Perintah yang datang dari Allah, perintah yang datang dari Rasulullah, hukum asalnya apa? Menunjukkan wajib, harus. Tapi ingat, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang memalingkan ke hukum sunnah. Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib ke hukum sunnah atau ke hukum yang lainnya. Jadi kalau seandainya kita dapati amar dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakini itu kewajiban asalnya gitu ya. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Dan ini secara bahasa di masyarakat kita pun masuk. Ya. Bahwa perintah itu hukum asalnya menunjukkan harus dikerjakan gitu loh. Harus apa? Dikerjakan. Antum contohnya nyuruh adik antum terus nggak dikerjakan. Oh, ini anak kok kurang ajar sama abangnya gitu ya. Itu marah. Kalau seandainya dikatakan hukum asal perintah itu tidak wajib, antum bisa dibantah, "Oh, Bang, hukum asalnya tidak wajib perintah itu." Gimana? Nah, ini nggak benar. Secara bahasa di masyarakat kita aja, di kebiasaan kita ya nggak masuk. Dan memang demikian, hukum asalnya wajib. Makanya ya, al-hibah Allah mengatakan maka lin nabi wal mu'minin, apa kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak idza qada Allah. Coba ingatkan ana. Bima qadaita wa sallimu taslima, itulah yang sebelumnya apa? Ingatkan. Maka lin nabi walladzina amanu. La bukan ini. Apa? Kayak ini. Subhanallah, terlupakan oleh syaitan. Bukan ini, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini ana ingatnya yang surat Taubah terus, maka lil nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang lain ini dalam surat Al-Ahzab. Jadi tidak layak, tidak patut bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu perintah, mereka mencari-cari pilihan yang lain. Ya, jadi intinya al-hibah, hukum asal perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan hukum wajib ke yang lainnya. Baik.
Subhanallah. Berikutnya masih terkait dengan ini. Al-aslu, al-amrul mutajarridu 'anil qarinah yufidul fawriyah illa bidalil. Hukum asal perintah menunjukkan segera dilakukan, ya. Hukum asal perintah menunjukkan segera dilakukan kecuali ada dalil. Jadi kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya segera kita melakukannya, melaksanakannya. Ini kaidah harus dipahami. Makanya iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, terus dia nggak sujud, dia apa? Dihukum. Menunjukkan harus dilakukan dan harus segera. Harus apa? Segera dilakukan. Salat, kalau ini ada dalil ya, menunjukkan kan Allah katakan aqimus shalah, ya di waktunya. Dilakukan apa? Di waktunya. Baik. Jadi perintah menunjukkan wajib, kemudian menunjukkan apa? Harus segera dilaksanakan. Itu yang harus antum ingat selalu ketika mendapatkan fi'il amr di Al-Quran atau di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada dalil sekali lagi yang menunjukkan boleh diakhirkan, seperti mengqadha puasa, ini boleh diakhirkan, tidak masalah. Baik, kaidah terakhirlah ya di pertemuan kita kali ini. Al-amru ba'dal hadri yufidu ma kana yufiduhu qabla al-hadri. Al-amru ba'dal hadri yufidu ma kana yufiduhu qabla al-hadri. Perintah yang datang setelah larangan. Perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum adanya larangan. Perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum adanya larangan. Nah, ulangi, perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum adanya larangan. Al-amru ba'da al-hadri yufidu ma kana yufiduhu qabla al-hadri. Perintah setelah larangan ya menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum ada larangan. Baik, Allah kan mengatakan ya di dalam Al-Qur'an. Antum semua insyaallah sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Ya kan? Tinggalkan apa? Jual beli. Ini larangan kan? Baik. Ketika sudah selesai, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila salat sudah dikerjakan maka fantashiru. Ini perintah kan? Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Jadi, tapi ini perintah setelah apa? Larangan. Nah, perintah ini hukumnya apa? Apakah wajib
Nah, ini kaidah menjawab. Jadi perintah yang datang setelah larangan, maka menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum adanya larangan. Tapi sekarang anak tanya, sebelum adanya larangan, jual beli itu apa hukumnya? Halal, boleh. Sehingga perintah tersebut menunjukkan apa? Boleh saja, silakan. Bukan wajib. Ya. Memang ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm, ya sesuai dengan zahir. Pokoknya setiap orang setelah salat Jumat wajib jualan. Wajib apa? Cari rezeki lah. Apapun lah. Wajib. Tapi yang sahih enggak. Sesuai dengan kaidah ini. Bahwa perintah setelah larangan itu menunjukkan hukum seperti sebelum adanya larangan. Baik, contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan wanita haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Terus apa kata Allah? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Larangan kan? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian dekati istri kalian sampai mereka suci. Dilarang untuk berhubungan dengan istri, berhubungan intim. Kemudian ada perintah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah bersuci, maka gauli mereka. Ituin gitu ya. Pahamlah ya. Berhubungan. Lihat di sini ada perintah setelah larangan. Larangan tidak boleh melakukan hubungan. Terus ini ada perintah setelah selesai lakukan hubungan. Jadi kalau istri sudah selesai dari haidnya, apakah perintah ini menunjukkan wajib? Berarti wajib. Setelah istri selesai wajib, kalau enggak suami berdosa. Ya, jawabannya tidak. Maka kembalikan ke hukum sebelum adanya larangan. Apa hukum berhubungan intim dengan istri sebelum ada larangan? Ya boleh, mubah, tidak masalah, terserah. Sehingga perintah ini menunjukkan apa? Mubah. Ya, menunjukkan mubah. Jadi antum ingat, al-amru ba'da al-hadr yufidu ma kana yufiduhu qabla al-hadri. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di sore hari biidznillah. Untuk murojaah nanti anak akan tanya seperti biasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa